Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja dan psikologi industri, yaitu compensation and benefit atau kompensasi dan benefit karyawan. Pernah gak sih kalian berpikir kenapa ada karyawan yang tetap loyal walaupun pekerjaannya berat? Atau kenapa ada perusahaan yang sangat diminati banyak orang? Nah, salah satu jawabannya adalah karena sistem compensation and benefit yang baik. Di video kali ini, kita akan membahas pengertian kompensasi and benefit, jenis-jenisnya, tujuan, dampaknya terhadap karyawan, dan juga contoh penerapannya di perusahaan. Yuk, langsung saja kita mulai. Apa sih sebenarnya kompensasi dan benefit itu? Kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kompensasi biasanya berbentuk gaji, upah, bonus, komisi, atau tunjangan finansial lainnya. Contohnya, jika seseorang bekerja sebagai staf administrasi, maka ia akan menerima gaji pokok setiap bulan sesuai kesepakatan kerja. Sedangkan benefit adalah fasilitas atau keuntungan tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utama. Contohnya, BPJS, asuransi kesehatan, cuti tahunan, uang makan, hingga fasilitas gym atau konseling psikologis. Jadi, sederhananya, kompensasi lebih fokus pada uang atau bayaran, sedangkan benefit lebih fokus pada kesejahteraan dan fasilitas tambahan. Compensation dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada kompensasi langsung, yaitu imbalan yang diberikan langsung dalam bentuk uang, contohnya gaji pokok, bonus tahunan, komisi penjualan, dan uang lembur. Lalu yang kedua ada kompensasi tidak langsung, yaitu kompensasi yang diberikan secara tidak langsung berupa uang tunai. Contohnya, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan pendidikan, dan program pensiun. Nah, perusahaan modern sekarang mulai memberikan benefit yang lebih menarik, seperti flexible working, healing bersama kantor, hingga layanan kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai peduli terhadap work-life balance karyawan. Nah, di sini ada pengertian gaji pokok, yaitu bayaran tetap yang diterima setiap bulan, lalu bonus, yaitu imbalan tambahan berdasarkan prestasi kerja, dan intensif yang merupakan penghargaan khusus untuk target tertentu dan bagi hasil penjualan. Nah, kenapa sih kompensasi dan benefit itu penting? Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi kerja. Jadi, karyawan akan lebih semangat jika merasa dihargai, dan ketika perusahaan memberikan gaji dan benefit yang layak, maka karyawan akan merasa usaha mereka itu diperhatikan. Yang kedua, untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Benefit yang baik membuat karyawan bertahan lebih lama di perusahaan. Misalnya, perusahaan menyediakan asuransi keluarga atau jenjang karir yang jelas. Yang ketiga, untuk menarik kandidat berkualitas. Perusahaan dengan sistem kompensasi yang baik biasanya lebih diminati oleh pencari kerja. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas. Karyawan yang sejahtera cenderung bekerja lebih fokus, nyaman, dan produktif. Nah, dalam psikologi industri, hal ini berkaitan dengan kepuasan kerja dan kesejahteraan psikologis karyawan. Nah, bagaimana dampaknya jika kompensasi dan benefit itu buruk? Dampaknya bisa cukup besar, teman-teman. Contohnya, karyawan mudah stres,
motivasi kerja menurun, sering resign, bahkan bisa muncul konflik di tempat kerja. Misalnya, karyawan merasa gaji yang diterima tidak sesuai dengan beban kerja. Akibatnya, mereka menjadi kurang bersemangat dan produktivitas di perusahaan ikut menurun. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menciptakan sistem kompensasi yang adil dan transparan. Saat ini, banyak perusahaan mulai memberikan benefit yang menarik agar karyawan merasa nyaman. Contohnya, fasilitas kerja hybrid, bonus performa, cuti tambahan, pelatihan pengembangan diri, hingga layanan konseling psikologi. Perusahaan besar juga mulai sadar bahwa kesehatan mental karyawan itu sangat penting. Oleh karena itu, beberapa perusahaan menyediakan konseling gratis dan kegiatan refreshing untuk mengurangi burnout. Hal ini membuktikan bahwa kompensasi dan benefit bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan benefit merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi berkaitan dengan imbalan finansial seperti gaji dan bonus, sedangkan benefit merupakan fasilitas tambahan yang mendukung kesejahteraan karyawan. Nah, sistem kompensasi dan benefit yang baik dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan. Karena itu, perusahaan perlu memberikan kompensasi yang adil agar tercipta hubungan kerja yang sehat dan positif. Nah, teman-teman, aku pengen tahu deh, menurut kalian lebih penting gaji besar atau lingkungan kerja yang nyaman? Atau mungkin keduanya sama-sama penting? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video tentang kompensasi dan benefit. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang kompensasi dan benefit dalam dunia kerja. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. I just had to let you know you're